Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, hari ini saya akan membuat tugas tentang modul 1.4.A.10.2 tentang aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang guru penggerak ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf juga mengganggu kesibukan Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan guru penggerak. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah tahu guru penggerak itu apa. Nah, sekarang coba saya tanya dulu, ada nggak yang paham guru penggerak itu apa? Sekilas aja. Boleh? Bu Eti? Guru penggerak itu adalah guru yang dia bisa menggerakkan, menjadikan suatu pembelajaran itu jadi suatu pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan memberikan sebuah motivasi dan semangat buat siswanya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Benar sekali Bapak Ibu, bahwa guru penggerak itu pada dasarnya adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, kita di dalam proses pembelajaran itu kan banyak pendekatan yang kita gunakan. Nah, salah satunya pendekatan apa yang Bapak Ibu gunakan di dalam kelas? Pendekatan saintifik. Iya. Dan runtutannya kan banyak pendekatannya. Saya juga menggunakan itu beberapa hal meskipun kami dalam pelaksanaan universal juga tidak terlalu laku dalam proses pelaksanaan layanan ya Bapak Ibu ya. Dan di sini dalam program guru penggerak ini, jika Bapak Ibu nanti ingin mengikutinya juga, saya berharap demikian ya Bapak Ibu, karena banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan. Itu ada di belakang. Nah, dalam proses program guru penggerak ini ada beberapa hal yang mungkin akan kita dapatkan. Salah satunya adalah program pendidikannya itu selama 9 bulan ya Bapak Ibu. Nah, pendidikan ini di dalam selama pelatihan yang kita dapatkan adalah pelatihan dari lokakarya, kemudian konferensi, dan pendampingan dari PP kita. PP itu pengajar praktik. Jadi dalam pelaksanaan sebelum kita melaksanakan lokakarya, pendamping praktik kita akan mengunjungi kita, melihat bagaimana kita memberikan layanan di kelas kepada anak, kemudian apa saja yang telah kita pahami terhadap kurikulum yang telah kita pelajari. Nanti akan ada instrumen yang akan diberikan oleh pengajar praktik. Nah, kemudian selama pelaksanaan program ini kita tidak meninggalkan tugas wajib kita sebagai pendidik. Kita tetap mengajar di kelas, kita tetap melaksanakan tugas-tugas wajib kita di sekolah. Jadi itu salah satu keuntungannya. Yang kedua adalah kita bisa berbagi, seperti yang Bu Eti sebutkan tadi, kita berbagi ya, berbagi dengan rekan sejawat kita, berbagi dengan guru-guru lain. Soalnya dalam proses program ini bukan hanya di tingkat SMK saja, tapi tingkat SLTP juga, SD bahkan ya, pendidikan dasar. Ketika saya melaksanakan pendidikan penggerak ini, sangat banyak yang saya dapatkan. Salah satunya saya bisa berbagi informasi dan pengetahuan, wawasan juga bertambah ketika saya bergaul dengan guru-guru hebat. Misalnya di sana, ketika saya bergaul dengan guru hebat itu di lokakarya kita bertemu. Nah, dalam bertemu itu kita akan membagi pengalaman apa yang telah kita lakukan. Misalnya dalam bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling, layanan apa saja yang kita berikan kepada siswa. Nah, kalau untuk guru mata pelajaran, misalnya dalam saat ini kita kan masih menggunakan ada yang luring, ada yang daring, tapi sekarang nggak lagi ya, sudah pakai apps ya. Iya, tapi masih tetap terbatas ya. Kita bisa berbagi informasi di sana gitu. Dalam pembuatan media, pembelajaran bagaimana menariknya bagi siswa gitu. Nah, kemudian mungkin dalam pemimpin pembelajaran ini ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah tahu tentang itu? Belum. Belum. Nanti akan kita bahas secara rinci.
Kalau nggak nanti kita sama-sama mencari tahu karena waktu kita juga terbatas. Nah kemudian komunitas praktik, kita memiliki komunitas praktik. Nah komunitas ini nanti yang akan berfungsi untuk saling berbagi tadi. Nah ketika kita saling berbagi, kita akan tahu apa sih kelebihan dan kekurangan kita gitu. Nah kemudian untuk pembelajaran sosial dan emosinya, di sana juga kita belajar bagaimana kita mengontrol emosi kita ketika kita dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita maupun kepada rekan-rekan kita. Nah disitu sangat banyak sekali yang kita dapatkan. Nah dalam pelatihan daring dalam karya konferensi dan pendampingan ini 70%-nya meliputi umpan balik kita dari rekan sejawat, dari siswa kita. Nah kemudian 20%-nya belajar dari rekan-rekan yang lain. Nah kalau saya sendiri, prinsip saya orang lain itu lebih memiliki ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi saya menganggap diri saya itu di bawah mereka gitu. Jadi saya inginnya belajar dari orang itu. Meskipun kita kadang tahu orang itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalnya si A, si B gitu. Kita tidak bisa membandingkannya karena si A dan si B itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu pun dengan diri kita. Jadi kita butuh orang lain bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita dalam proses pembelajaran. Nah kemudian 10%-nya adalah pelatihan formal Bapak Ibu. Jadi pelatihan formal ini termasuk dalam karya atau pendampingan dari guru penggerak. Nah kemudian dalam prinsip pelatihan ini ada namanya andragogi. Andragogi ini melibatkan siswa secara utuh ya Bapak Ibu di dalam kelas. Nah kemudian pembelajaran berbasis pengalaman ya seperti saya sebutkan tadi, kita saling berbagi. Nah kemudian kolaboratif, kalau bekerja sama ya Bapak Ibu. Kemudian reflektif dari kita sendiri Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan saja, mungkin ada Bapak Ibu yang masih tugas. Nah, saya contohkan di sini dalam proses pelaksanaan guru penggerak ini ada 4 modul yang akan kita pelajari. 4 modul ini terbagi menjadi sub-sub bagian seperti yang telah melaksanakan PBG itu tahu. Jadi prosesnya persis sama seperti itu. Cuma di sini yang lebih ditekankannya adalah untuk pembelajaran. Misalnya dalam pelaksanaan, coba saya tanya sekarang, Bapak Ibu tahu nggak Bapak pendidikan kita siapa? Bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satunya itu yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita melihat, memahami bagaimana sih polanya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu. Misalnya pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Sebenarnya kan dari situ yang diambil. Kalau dulu kan enggak. Pendidikan itu berpusat kepada guru ya, semuanya dari guru. Kalau sekarang enggak lagi, dari siswa. Jadi siswa sudah bisa tahu apa yang harus dia kerjakan besok sebelum gurunya masuk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin yang paling sulit bagi kita adalah merubah paradigma belajar siswa. Yang dulunya memang berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada dia. Apalagi saat ini kita kan masih dalam suasana adanya musibah corona. Jadi ini perlu penyesuaian diri bagi peserta didik. Ya kan agak sulit. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana caranya proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah tentang keyakinan kelas. Kita sebagai pendidik di dalam kelas itu semestinya ya, kalau saya sendiri sebagai guru bimbing khususnya, saya selalu menekankan kepada anak adanya kesepakatan di dalam kelas sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Misalnya ini ketika awal proses semester awal ya Bapak Ibu, ya satu misalnya harus ada kesepakatan kita. Nah kesepakatan ini jangan hanya dari kita sendiri, tapi kita libatkan peserta didik kita. Misalnya dia mau apa? Satu, kita buat disiplin dalam belajar. Jadi kalau dia sudah terlibat dalam membuat kesepakatan di kelas, itu otomatis dia akan enggan untuk melanggarnya gitu. Jadi kesepakatan kelas ini sangat penting Bapak Ibu kepada siswa kita agar dia bukan hanya sekedar datang duduk mendengar kemudian nanti ujian naik kelas, bukan hanya sekedar itu, tapi dia juga memotivasi dirinya untuk bagaimana secara disiplin dan teratur dia memekati apa yang telah dia bikin. Itu di dalam kesepakatan kelas ini terlibat siswa dan kita sebagai pendidiknya ya. Nah kemudian segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini penting juga untuk kita. Misalnya dalam penanganan permasalahan siswa yang terlambat datang ke kelas kita sudah mengajar 10 menit dari waktu yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Setelah jam 8 kita masuk, siswa terlambat 10 menit dari jam 8 itu. Nah apa yang kita lakukan? Kita nggak boleh dihukum secara langsung Bapak Ibu, harus ada prosesnya terlebih dahulu. Misalnya yang pertama sekali yang kita lakukan
kita tanya dulu permasalahannya apa. Terkadang kan ada guru-guru yang langsung menjat anak ini seperti ini gitu. 1 kali terlambat, 2 kali terlambat, 3 kali terlambat, langsung menjat. Padahal itu adalah proses tugas kita sebagai guru gitu. Bagaimana caranya kita melakukan restitusinya agar hal itu tidak terjadi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita yang nggak membinanya terlebih dahulu sebagai guru mapel, baru nanti kita berikan kepada wali kelas. Kalau tidak juga ada perubahan, baru ke guru BK. Nanti kalau nggak bisa juga berubah dari guru BK ke siswa. Dan sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang guru penggerak, boleh silakan. Oh ya, informasi terbaru tentang guru penggerak hari ini periode kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 30 saya dapat informasi untuk Kota Padang belum menjadi daerah sasaran. Masih di gelombang 5. Yang ke-6 daerah sasarannya kayak Bumbu, Bukit Tinggi, mana lagi kemarin? Ada beberapa, tapi kadang belum. Daerah sasaran guru penggeraknya. Misalnya dalam pelaksanaan guru penggerak ini kan ada daerah sasarannya, nggak selalu dibuka. Meskipun Bukit Tinggi sekarang dibuka untuk pendaftaran CGP-nya, kadang belum tentu gitu. Soalnya kan keterbatasan dari segala macam, saya nggak tahu. Jadi kalau seandainya ada informasi kita saling berbicara saja di grup ya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya berharapnya nanti Bapak Ibu juga ikut andil dalam pelaksanaan ini, karena nanti kan yang bercita-cita mau menjadi pengawas lagi, yang punya impian selama ini mau jadi kepala sekolah, boleh silakan. Soalnya edarannya udah datang dari Kemendikbud bahwa salah satu syarat menjadi kepala sekolah adalah lulusan dari CGP, ya calon guru penggerak. Nanti kalau udah lulus nggak dapat kecilnya lagi. Jadi Bu Eti bersedia. Oh, Bu Eti sedia, boleh. Kami mendukung. Amin, amin. Saya juga bersedia. Oh, yang Bapak Anas juga bersedia ya? Boleh. Semoga dengan adanya hal ini membantu kita lah ya dalam pelaksanaan proses jenjang karir kita itu meningkat lah kalau dapat gitu. Sekian ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti boleh WA saya boleh atau di luar itu boleh terkait dengan guru penggerak ataupun yang lain. Kalau saya tahu akan saya bagikan kepada